Shalom, salam patunggilan. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan malam. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Kiranya Engkau bimbing kami Tuhan. Amin. Judul renungan pada malam hari ini adalah melayani Tuhan. Adapun ayat pendukungnya diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pernahkah kita merasa dikejutkan oleh suatu pemandangan alam yang indah yang tiba-tiba tertampang di hadapan kita? Mungkin kita pernah berrekreasi dengan keluarga, mendaki sebuah bukit, dan ketika kita mencapai di puncaknya, kita melihat sebuah pemandangan yang indah sekitarnya, atau kita menemukan air terjun yang indah, atau kita menemukan sebuah padang yang penuh dengan bunga-bunga yang indah. Seringkali keindahan-keindahan ini ditemukan di tempat-tempat yang tersembunyi dan hanya ditemukan oleh mereka yang melewati tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang. Keindahan-keindahan ini mekar dan memperlihatkan kemuliaan mereka, walaupun kemungkinan besar tidak ada orang yang akan mengetahui keberadaannya. Keindahan alam ini memberikan kita umat Kristen sebuah pelajaran yang baik. Kita sudah sering mendengar mengenai pengajaran untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Namun hari ini, bila kita berbicara tentang melayani Allah, yang terbersit dalam pikiran kita adalah apa yang kita lakukan di gereja. Hampir secara umum, melayani Tuhan disamakan dengan apa yang terlihat oleh orang lain dan jumlah pelayanan yang kita lakukan. Terkadang kita memandang penting pelayanan-pelayanan yang kasat mata atau pelayanan yang berdetail. Jumlah pelayanan yang dilakukan secara keliru dikaitkan dengan kedewasaan rohani seseorang. Apakah ia menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup bukan hanya sekedar melibatkan diri dalam pelayanan di gereja. Persembahan yang hidup sebenarnya adalah sebuah pelayanan yang jauh lebih sulit. Di dalamnya terkandung desakan untuk menjaga diri untuk tetap murni dalam roh dan dalam perbuatan, menjalani hidup yang menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan sesama manusia. Persembahan yang hidup adalah sesuatu yang harus kita lakukan senantiasa, berbunga dan menghasilkan buah walaupun tidak ada orang yang melihatnya, karena Allah lah yang kita layani. Menjadi persembahan yang hidup berarti menyinarkan terang Tuhan, entah orang lain melihatnya atau tidak. Di segala keadaan kita harus membawa terang Allah di waktu yang baik maupun waktu yang tidak baik. Apakah kita kaya atau miskin, apakah hidup kita stabil atau banyak ketidakpastian, kita harus ingat untuk menjadikan hari-hari dalam hidup kita sebagai pelayanan bagi Allah. Dalam kaitan dengan hubungan dengan sesama kita ataupun antar umat beragama, kita harus tetap menyerahkan terang Kristen kita sebagai pengikut Kristus. Untuk renungan malam hari ini, bagaimanakah kita dapat mengubah cara hidup kita sehingga kita menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan setiap hari. Amin.